Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 22 Maret 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Warga Sungai Mitak, Kecamatan Seruyan Hilir dihebohkan dengan kemunculan buaya di pinggiran sungai. Sejak kemunculan buaya tersebut, masyarakat lebih waspada dan membatasi kegiatan di sekitar sungai. Beberapa waktu yang lalu, warga Sungai Mitak dihebohkan dengan adanya kemunculan seekor buaya, di mana saat itu buaya terlihat di atas permukaan sungai dan sempat mendekat ke permukiman warga sekitar. Salah seorang warga Sungai Mitak, Hatta, mengatakan, buaya memang sering muncul dan bukan yang pertama kalinya. Namun kemunculan buaya tidak pernah mengganggu warga dan buaya tersebut hanya berenang menyusuri sepanjang sungai. Kendati demikian, saat ini masyarakat sekitar mulai membatasi aktivitas di pinggiran sungai sebagai langkah antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Diharapkan pihak terkait terutama pemerintah desa agar bisa memberikan himbauan dan peringatan untuk lebih waspada terutama anak-anak yang hampir setiap hari bermain di pinggiran sungai. Jaga sana. Atau di bagian ada tangga wani nanti. Tuh, ada jual. Ada jual. Namun banyak kada pasang tuh kada jual. Ini pasang. Tapi biasanya musim hujan. Hujan-hujan. Ini pasang yang tenang banget. Nah, itu bisa timbul. Namanya pasangnya kan naik, kawannya naik nih. Memang rancak di sini tuh. Cuma ini lawas kemarin tuh kada bisa timbul, barak bulan-bulan timbul lagi. Tapi kawasan itu terdapat. Hatta menambahkan, saat ini warga sekitar sudah mengurangi aktivitas yang berhubungan dengan sungai, seperti berenang ataupun mandi, mencuci pakaian, dan aktivitas lain di pinggiran sungai dikarenakan buaya bisa muncul secara tiba-tiba. Aktivitas masyarakat tetap kayak mandi. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait pemanfaatan data dan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah sebagai acuan dalam pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, terutama dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur, mengatakan, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan pertukaran data dan informasi keuangan publik dalam rangka pemanfaatan dan kepentingan bersama yang meliputi potensi penerimaan pendapatan asli daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah, perkembangan jumlah dan jenis investasi daerah, termasuk data dan informasi calon potensial atau debitur kredit usaha rakyat dan UMKM. Selain itu, realisasi triwulan pendapatan dan belanja Badan Pelayanan Umum Daerah, laporan bulanan realisasi APBN dan APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah pusat untuk wilayah kabupaten, laporan konsolidasi LKPP dan LKPD untuk penyusunan GFS, hasil audit dan opini BPK atas laporan keuangan pusat dan daerah, laporan kajian fiskal regional, serta ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu, sesuai dengan poin-poin tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat menindaklanjutinya, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran data dan informasi publik. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membuka kegiatan paparan program pengembangan PT Rimba Raya Conservation, sekaligus meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Seruyan. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pertanggal tahun 2013 silam
PT Rimba Raya Conservation dapat memanfaatkan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dengan areal hutan produksi kurang lebih seluas 36.000 hektar yang berlaku selama 60 tahun. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin mengatakan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem bertujuan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi sesuai kebutuhannya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pihaknya melaksanakan kegiatan meliputi pemeliharaan, perlindungan, pemulihan ekosistem dengan menanam pohon, pengayaan, penjarangan, dan penangkaran satwa. Menurutnya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut selain menggunakan sistem silvikultur, penanaman dan pemeliharaan juga mengarah pada pemulihan ekosistem hutan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan di sekitar areal kerja, mencegah perambahan hutan atau penebangan liar, melindungi setiap tumbuh-tumbuhan, melindungi satwa liar, dan perlindungan terhadap objek yang bernilai ilmiah serta budaya. Sekda menambahkan, RRC juga ikut serta dalam mitigasi perubahan iklim dengan melihat hutan melalui sudut pandang yang lain, sehingga sejalan dengan program pemerintah yang mendukung kegiatan pemanfaatan kawasan hutan berkelanjutan. Yana Adela, disilakan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya melestarikan lingkungan di kawasan pesisir sungai dan mengantisipasi terjadinya abrasi pantai, sebanyak 500 bibit pohon mangrove ditanam di area objek wisata Pantai Sungai Bakau. Pada tahun 2021, PT Rimba Raya Conservation telah menanam pohon mangrove sebanyak 7.000 bibit sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem dan satwa yang ada di kawasan tersebut. Dan di tahun 2022 ini, pihaknya kembali menanam sebanyak 500 bibit yang difokuskan di area Pantai Sungai Bakau. General Manager PT Rimba Raya Conservation, Aryo Aji Dewanto mengatakan, pada tahun ini secara keseluruhan pihaknya akan menanam mangrove kurang lebih sebanyak 110.000 bibit yang tersebar di Sungai Undang dan objek wisata Sungai Bakau, di mana untuk pemeliharaan dan perawatan sendiri telah melakukan kerjasama dengan desa, serta selalu melakukan monitoring bersama-sama apabila terjadi kendala di kemudian hari. Menurutnya, dalam melaksanakan berbagai program pihaknya juga selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga kelestarian hutan maupun alam di wilayah setempat dapat terjaga dengan baik. Kenapa kita di Sungai Bakau? Jadi kalau kegiatannya itu sebenarnya ada di Sungai Undang dan Sungai Bakau ya. Kenapa kita di sini? Ya kita memang udah ada, kalau mau dilihat tuh teman-teman sebelah sana kita sudah nanam 7.000 tahun 2021. 7.000 itu sebenarnya untuk percontohan dulu penelitian kita, metodenya berhasil atau enggak, seperti itu. Dan kita yang pasti kuncinya adalah kita sinergi sama Pemkab, karena kalau teman-teman lihat kan bukan di lokasinya Rimba Raya kan kita nanamnya. Nah, ini kita bersama dengan Pemkab ada program yang bagus untuk merehabilitasi dan merestorasi mangrove ya. Kenapa enggak? Jadi kita ikut membantu seperti itu, melestarikan mangrove. Sound up, sound up, sound up. Diharapkan penanaman pohon mangrove yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga keberadaan satwa dapat terlindungi dengan banyaknya mangrove yang ditanam. 2, 3. Tim Liputan Seruyan TV. Oke. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar pasar murah minyak goreng kemasan di kelurahan dan desa dalam upaya membantu masyarakat mengingat harga minyak goreng di pasaran cukup mahal. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah pihak ketiga untuk membantu masyarakat dalam mendistribusikan minyak goreng murah, di mana hingga saat ini keberadaan minyak goreng mulai langka dan harganya cukup memberatkan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin mengatakan, kegiatan pasar murah yang dilaksanakan tentu sangat membantu masyarakat. Namun pembelian minyak goreng dibatasi, setiap orang hanya boleh membeli 2 liter dengan harga Rp14.000. Hal tersebut dilakukan agar semua masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang ditentukan. Diharapkan, dengan adanya pasar murah tersebut tentunya dapat meringankan beban perekonomian masyarakat, dan kedepannya agar harga jual minyak goreng dapat kembali stabil. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita intinya lebih banyak membantu masyarakat dalam rangka
jaring sosial ekonomi ya, yang diinisiator oleh Kadis Pindakop sebelah kanan saya Pak Primer. Hari ini kita berkat kerjasama beliau bersama Bulog Sampit, juga bersama beberapa perusahaan yang ada di Seruyan, kita mendapatkan sebagian jatah kita ya, jatah untuk membantu masyarakat khususnya dalam distribusi minyak goreng, yang mana minyak goreng ini mulai langka dan mudah-mudahan kelangkaan ini tidak berlaku lama, sehingga operasi ini katakanlah sampai di sini saja. Dan Seruyan yang bisa kita laksanakan kegiatan hari ini ada 8.400 liter. Jadi 8.400 liter ini kita salurkan ke 4 desa dan 2 kelurahan. Jadi 4 desa itu, satu desa ada di Seruyan Hilir Timur di Desa Pematang Panjang. Di Seruyan Hilir ada 4 desa, ada 3 desa Sungai Undang, Persiraya dan juga Pematang Limau. Terus yang di Kelurahan Kuala Pembuang 1 dan Kuala Pembuang 2. Jadi ada 4 titik sasaran yang kita sasar untuk program ini. Sementara itu, pelaksana tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, Primermen mengatakan, minyak goreng yang disediakan bagi masyarakat berjumlah 8.400 liter, di mana minyak goreng tersebut telah disalurkan ke 4 desa dan 2 kelurahan di daerah ini, dan operasi tersebut sebagai langkah untuk menstabilkan harga minyak goreng yang terus mengalami kenaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta agar pengelolaan sumber daya alam di wilayah setempat dapat dimaksimalkan. Tentunya hal tersebut didukung dengan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan sangat melimpah namun masih tidak diikuti dengan sumber daya manusia, di mana sampai saat ini kualitas SDM dinilai masih kurang dan belum begitu mumpuni, sehingga menyebabkan daerah ini semakin tertinggal dari daerah lainnya terutama dari segi SDM-nya. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, instansi terkait harus mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat lebih profesional dalam bekerja dan mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan optimal, sehingga akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari SDA. Kedepan perlu adanya inovasi dan kreativitas untuk memanfaatkan SDA dengan maksimal, agar dalam pengelolaannya sesuai dengan prosedur dan tidak merusak alam, sehingga alam tetap dapat terjaga dan masyarakat bisa mengambil untung dari kegiatan yang dilakukan. Kewajiban untuk mencerdaskan masyarakatnya dengan memberikan beasiswa maupun memberikan stimulus yang supaya mereka bisa masyarakatnya bisa terdidik dengan baik. Jangan yang memprioritaskan yang kurang prioritas. Dan juga Kabupaten Seruyan ini sangat kekurangan SDM. Sumber daya alamnya melimpah, tapi kalau tidak disertai dengan SDM yang mumpuni, mau jadi apa daerah kita? Kita tertinggal jauh loh, dari yang lain ketinggal jauh. Jauh kita ketinggalan, jangan sampai semakin jauh. Politisi golongan karya tersebut menambahkan, apabila sumber daya manusia sudah banyak yang terlatih dan mempunyai kualitas yang unggul, tentunya secara tidak langsung akan berdampak terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat itu sendiri. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta instansi terkait agar bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah pelosok, mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga terbatasnya lapangan kerja. Banyak masyarakat khususnya yang berada di daerah pelosok yang mengeluhkan belum memiliki pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut akibat jumlah penduduk yang meningkat, sehingga berdampak kepada pendapatan masyarakat yang menurun dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Nardi mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan tindakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung juga berdampak terhadap kondisi perekonomian. Untuk itu pemerintah daerah agar dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nardi menambahkan,
Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menganggur, baik menjalin kerjasama dengan pihak ketiga maupun perusahaan besar swasta di daerah tersebut, sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan perekonomian masing-masing. Diharapkan, instansi terkait dapat segera melakukan program dengan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, agar perekonomian dapat bergerak maju dan masyarakat dapat lebih sejahtera. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sampaikan pokok-pokok pikiran anggota, terutama yang menyangkut bidang hukum, pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pokok pikiran DPRD Seruyan diartikan sebagai dokumen telaah tahunan yang memuat daftar permasalahan pembangunan, di mana penyusunan pokok pikiran sangat penting sebagai salah satu dasar pemerintah daerah dalam melakukan sinkronasi penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun berbagai bidang yang telah dibahas dan harus diperhatikan pemerintah daerah diantaranya bidang hukum, pemerintahan, dan ekonomi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan, sarana, dan prasarana pendidikan serta kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus segera dilaksanakan dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur jangan hanya terpusat di perkotaan, namun pembangunan harus merata sampai ke daerah pelosok, dengan porsi sama agar seluruh masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan yang berkeadilan. Ketua DPRD menambahkan, pendidikan dan kesejahteraan merupakan hak asasi setiap manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak seluruh masyarakat baik daerah perkotaan maupun pelosok. Sarana, prasarana, pendidikan, dan kesehatan harus dinikmati seluruh masyarakat, jangan sampai terjadi ketimpangan baik segi pelayanan maupun fasilitas. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna terkait penetapan atas perubahan susunan 5 fraksi DPRD. Rapat penetapan perubahan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua 1 Bambang Yantoko, seluruh anggota DPRD serta unsur terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, fraksi-fraksi DPRD Seruyan mempunyai tugas sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan, menentukan dan mengatur setiap urusan yang menyangkut fraksi masing-masing, menetapkan kualitas, kemampuan, disiplin dalam melaksanakan tugas, memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai setiap hal yang penting dan bersifat mendesak, serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui alat kelengkapan DPRD Seruyan. Ketua DPRD menambahkan, sesuai kesepakatan 5 fraksi DPRD yang mengalami perubahan diantaranya, Demokrasi Indonesia Perjuangan dipimpin oleh Hadi Nur sebagai ketua, Golongan Karya dipimpin oleh Harsandi sebagai ketua, Nasional Demokrasi dipimpin oleh Salidin sebagai ketua, Gerindra dipimpin oleh Muhtadin sebagai ketua, dan Kedesa Ampera dipimpin oleh Ar-Rahman sebagai ketua. Diharapkan, keputusan yang telah ditetapkan dapat segera ditindaklanjuti dan melaksanakan tugas sesuai aturan, sehingga sasaran dan program yang telah direncanakan setiap fraksi dapat berjalan dengan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada masyarakat. 2. Menampung